Selama aku nge-YouTube, masih banyak suka bingung dan menanyakan soal pelanggaran hak cipta atau copyright. Ayo kita bahas. Halo guys, jumpa lagi sama aku Jujo Nyalik, kalian waktuan paling konyol. Video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin agak berat, tapi sangat penting untuk teman-teman semua pahami. Apalagi kamu YouTuber pemula dan baru mencoba untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi aku akan membahas tentang pelanggaran copyright atau hak cipta di YouTube. Dan kita kembali lagi di YPS, YouTube Problem Solve. Buat kamu yang baru bergabung di channel YouTube aku pengen kasih tahu YouTube Problem Solve adalah sebuah segmen khusus di channel YouTube aku, di mana aku ngebahas tentang permasalahan seputar YouTube dan aku akan kasih solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Semoga bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. 1 tahun yang lalu aku sudah pernah membahas tentang copyright. Tapi saat itu aku lebih membahas tentang pengalaman pribadi aku yang mengalami masalah copyright. Kalian bisa cek di sini. Nah, di YouTube kalian bisa melihat ini. Ada 2 jenis pelanggaran yang menjadi konsen di YouTube, yaitu copyright strike dan juga pelanggaran pedoman YouTube. Untuk pelanggaran pedoman YouTube aku akan bahas di next video. Untuk kali ini kita akan lebih membahas tentang copyright atau pelanggaran hak cipta. Oke. Namanya YouTuber, otomatis kita akan selalu bikin konten. Dan melihat perkembangan YouTube yang makin besar, nggak jarang banyak konten yang mungkin mirip dengan konten satu dan konten lainnya. Atau bahkan memang ada YouTuber yang sengaja mengambil konten orang lain untuk dijadiin konten pribadinya. Ayo siapa? Maka dari itu YouTube memperlakukan yang namanya copyright atau hak cipta. Gunanya menjaga konten yang dibuat oleh YouTuber agar tidak digunakan secara bebas, apalagi tanpa izin, dan juga minimal memberikan benefit untuk YouTuber yang telah membuat konten tersebut. Untuk copyright sendiri ada 2 jenis di YouTube. Yang pertama copyright claim dan kedua copyright strike. Kalian pasti taunya copyright strike dong kan? Makanya nonton channel YouTube ini dong. Oke, kita akan bahas yang pertama, copyright claim atau copyright claim ID. Copyright claim terjadi apabila konten yang kamu upload di YouTube memiliki unsur hak cipta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, bisa berupa video, musik, gambar, atau buat kamu YouTuber gaming, rekaman gameplay dari game yang kalian mainkan. Lakukan edit videonya sendiri, record videonya sendiri, kok bisa kena sih? Semua pasti bisa terjadi guys. Karena kalian perlu tahu guys, di YouTube sendiri itu dia mempunyai sistem atau algoritma yang sudah sangat keren dan canggih banget, dimana ketika kita ngupload video dia akan otomatis akan mengetahui mana konten-konten kita yang mempunyai copyright atau tidak, atau bahasa lainnya dia bisa mendeteksi dengan sendirinya cuy. Hukuman copyright claim itu sendiri ada 3. Pertama, kemungkinan video kalian akan diblokir di beberapa negara. Aku udah pernah ngalaminnya, kalian pasti juga pernah mengalaminya. Yang kedua, profit sharing. Ini biasanya video-video dimana channelnya udah bisa monetize. Bila ada klaim hak cipta atau copyright claim, maka si pemilik hak cipta bisa melakukan yang namanya profit revenue atau profit sharing atau bagi hasil gitu. Ya masih agak merugikan, tapi minimal kita masih tetap dapat lah. Pembagian sendiri aku nggak tahu berapa persen dan berapa persen. Kalian bisa googling lah ya. Yang ketiga, atau 100% penghasilan dari video tersebut diambil oleh si pemilik hak cipta. Jadi dalam kata lain, kita cuma bisa dapat viewers dan juga subscriber. Ngesek Jo. Tiga-tiga ini aku udah pernah ngalaminnya guys. Jadi buat kalian YouTuber pemula, jangan panik ya. Kalau masih copyright claim tuh masih cincai lah. Copyright claim ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, berdasarkan konten ID. Yang kedua, berdasarkan manual. Nah, kalau konten ID ini artinya si pemilik hak cipta atau yang mempunyai copyright ini telah menyisipkan ke dalam konten yang diuploadnya di YouTube. Jadi kalau ada orang ataupun YouTuber yang make konten yang telah diklaim tadi, otomatis dia akan kena copyright claim dan tinggal hukumannya seperti apa. Nah, kalau manual sendiri ini biasanya kita udah ngupload video beberapa hari, tiba-tiba seminggu kemudian video kita kena copyright claim. Nah, itu bisa jadi si pemilik hak cipta baru melakukan yang namanya copyright claim berdasarkan cara manual. Aku udah pernah ngalamin ini waktu itu kalau nggak salah PPAP. Jadi seminggu videonya aman, seminggu kemudian videonya kena copyright claim. Apes ya. Intinya copyright claim ini masih bisa dibilang peringatan, tapi ya merugikan juga, apalagi kalau misalnya viewersnya gede, udah monetize juga kan, itu benar-benar merugikan kita yang bikin video. Jadi kedepannya buat kalian yang udah tahu ya, kalau bisa bikin konten yang benar-benar jauh dari yang namanya copyright claim. Selanjutnya itu ada copyright strike. Nah, ini udah masuk juga dalam peraturan YouTube ya. Jadi copyright strike ini bila videonya emang bener-bener 100% ngambil video orang lain, atau bahasa lainnya re-uploader. Nah, ini udah pasti kalian akan kena copyright strike.
strike. Apa hukuman copyright strike? Ya pasti pertama videonya akan di take down. Yang kedua, channelnya mungkin bisa dinonaktifkan untuk beberapa waktu, beberapa bulan biasanya. Atau paling fatal, channelnya akan dihapus. Contoh copyright strike yang benar-benar sudah kita ketahui bersama yaitu ya channel YouTube-nya Calon Sarjana. Itu dia jelas-jelas melanggar yang namanya copyright strike. Dia bukan cuma melanggar biasa sih, tapi dia udah maling ide dari thumbnail, isi, melanggar hak cipta lah gitu ya. Makanya sekarang channelnya dihapus. Itu yang aku tahu, tapi kabarnya sih channelnya udah ada lagi. Karena kan dia banyak channelnya, ada banyak banget. Itulah penjelasan mengenai copyright claim dan copyright strike dari aku. Semoga teman-teman semua habis nonton video ini jadi paham. Jadi buat kalian YouTuber pemula, jangan panik lagi kalau misalnya kalian mengalami copyright lagu dan sebagainya, karena kalian udah tahu itu jenis copyright apa. Nah, kalau kalian yang udah bener-bener re-uploader 100% ngambil atau penjiplak ataupun ya bukan hak kalian upload di channel YouTube kalian, otomatis channel kalian akan kena copyright strike. Hati-hati aja. Ingat ya, YouTube lebih pinter dari kita, sistem YouTube-nya lebih pinter dari kita ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, silahkan kalian klik tombol like dan share. Jangan lupa juga untuk kasih support kalian untuk channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, gratis selamanya. Dan kalau kalian ada permasalahan mengenai YouTube dan kira-kira pengen Bang Juju bahas apa, asik Bang Juju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Aku Juju Onyol, stay with me, asoy dah, bye-bye.